Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ini adalah video tambahan pembelajaran untuk materi statistika ya. Di pelajaran di kelas, lumayan sudah sampai pada materi menghitung rata-rata median modus data tunggal. Nah, video ini adalah video lanjutannya. Nanti harapan lumayan anak-anak menyimak video ini betul-betul dari awal hingga akhir, dan soal-soal yang saya kasih silakan kalian salin di buku catatan. Jika kalian bingung dengan pembahasan, kalian boleh untuk mengulang-ulang video ini sampai paham, atau nanti bisa berikan pertanyaan melalui WA pribadi atau mungkin bisa melalui kolom komentar. Kita hari ini akan membahas tentang rata-rata median modus dari data yang disajikan dengan tabel dan diagram. Juga nanti akan ada contoh soal tentang rata-rata gabungan. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Hitung rata-rata median dan modus dari data nilai ulangan harian matematika berikut ini. Disajikan sebuah tabel yang menunjukkan data nilai ulangan harian beserta frekuensinya. Jadi yang nilai ulangannya 60 ada 16 anak, nilai ulangannya 70 ada 4 anak, seterusnya sampai ulangan 100 ada 12 anak. Untuk menghitung rata-rata median dan modus ini agak sedikit berbeda dari data tunggal yang kemarin, tapi sebenarnya prinsipnya adalah sama. Kita mulai yang pertama dari yang rata-rata terlebih dahulu ya. Kita mulai yang pertama tentang rata-rata. Rata-rata kemarin rumusnya ada apa? Sigma X dibagi N. Sigma X itu adalah jumlah nilai, N adalah banyaknya data. Oke, di data yang tunggal, Sigma X itu tinggal kita jumlahkan aja semua data yang nampak. Kalau yang data berkelompok seperti ini, anak-anak perlu hati-hati. Ini kita perlu menerjemahkan terlebih dahulu ya. 60 frekuensinya 16, berarti yang penilaian 60 ada 16. Nah, pertama kita kalikan dulu nilai ulangan dan frekuensi. Yang pertama 60 dikali 16 ya. Ini hasilnya kita tulis di kolom sebelahnya, bisa ditulis X kali F, maksudnya nilai dikali frekuensi. Hasilnya di sini 960. Yang kedua 70 dikali 4, 70 dikali 4, hasilnya 280. Yang ketiga 80 kali 5, hasilnya 400. 90 kali 3 270. 100 kali 12, hasilnya adalah 1200. Jika sudah, nanti semua data perkalian tadi kita jumlahkan. Dari 960 ditambah 280 ditambah 400 ditambah 270 ditambah 1200. Ini hasilnya 3110. Nah, 3110 ini yang dimaksud sebagai sigma X atau jumlahan data ya. Nah, yang N yang mana Bu? Yang N adalah jumlahan dari frekuensi. 16 tambah 4 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 3 28, 28 ditambah 12 hasilnya 40. Nah, kita tulis di sini 4. Kalau sudah, kita tinggal bagi saja. 3110 dibagi 40, hasilnya adalah 77,75. hasilnya koma-koma nggak apa-apa, memang di dalam hasil perkalian pembagiannya itu memang ada desimalnya, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan mencari median. Ingat ya, median ada dua rumus, untuk yang datanya itu genap dan untuk yang datanya ganjil. Kebetulan di soal ini banyak data kita adalah genap atau 40. Ingat ya rumusnya ya. Atau cara mudahnya adalah nanti 40 dibagi 2 ya kan. Lalu nanti dijumlahkan antara yang dibagi 2 tadi dengan plus satunya. Ya, coba ya. Nomor 2 median. Datanya ada 40 bagi 2 dulu berapa? 20. Kita tulis data ke 20.
ditambah data ke-21 nanti dibagi 2. Hati-hati, ini data ke ya, bukan 20 atau 21, tapi data ke. Nah, gimana mencarinya Bu? Nih, nilai ulangan harian 60 ada 16, maka data pertama sampai data ke-16 itu isinya 60 semua berjajar, 60 gitu sampai 16 kali. Baru dilanjutkan dengan nilai ulangan 70 ada 4. Maka kalau misal mau nyari data ke-20 ya kan, itu berarti kita bisa lihat, oh 1 sampai 16-nya 60 nih. Berarti data ke-17, 18, 19, 20 itu nanti adalah nilai 70. Oke, data ke-20-nya berarti 70. Data ke-21, siapa data ke-21? 80. Lalu kita bagi 2. 70 tambah 80 dibagi 2. 70 tambah 80 itu 150. Kalau dibagi 2, 150 dibagi 2 berapa hasilnya? Ya, 75. Hasilnya 75 untuk median. Oke, modus yang nomor 3. Modus adalah data yang paling sering keluar. Kita bisa cek dari frekuensi yang paling banyak. Di sini frekuensi yang paling banyak siapa? Nilai 60. Jadi contoh soal menghitung rata-rata median modus untuk data berkelompok tabel ya, tapi yang versi sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram batang di contoh soal berikutnya. Hitung rata-rata, median, dan modus dari data nilai ulangan harian matematika berikut. Jadi datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Apa bedanya? Kalau yang tabel tadi berbentuknya ada baris dan kolom. Kalau di soal ini dia berbentuknya diagram batang, tapi sebenarnya konsepnya sama. Nah, di diagram batang kita perlu melengkapi frekuensinya terlebih dahulu. Nilai 70 dia ada 6 anak. Nilai 75 ada 5 anak, 80 ada 10 anak, 85 5 anak, 90 ada 8 anak, 95 ada 4 anak, dan yang terakhir 100 ada 2 anak. Kita mulai dari yang pertama, menghitung rata-rata. Nah, prosesnya sama seperti tadi, kita kalikan ya. Kita kalikan mulai dari 6 kali 70 ditambah 5 kali 75 ditambah 10 kali 80 ditambah 5 kali 85 ditambah 8 kali 90 ditambah 4 kali 95 ditambah 2 kali 100. Kemudian nanti semuanya ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya apa? 6 tambah 5 tambah 10 tambah 5 lagi tambah 8 tambah 4 tambah 2. Oke, silakan jeda video ini dan kalian boleh menggunakan hitungan kalian untuk menyelesaikan rata-rata. Ya, nanti kalian boleh mencocokkan hasil perhitungan kalian dengan hasil perhitungan saya. Misalnya kalau ada yang keliru nanti boleh di komen ya. 420 ditambah 5 kali 75 itu 375 ditambah 800 ditambah 5 kali 85 itu 425 ditambah 8 kali 90 itu 720 ditambah 4 kali 95 itu 380, yang terakhir 200. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Sama ya. Kita bagi dengan frekuensinya 6 tambah 5 tambah 10 ditambah 5 lagi tambah 8 tambah 4 tambah 2, itu hasilnya 40. Lalu kita hitung yang bagian atas ya. Saya lanjutkan ke sini. Yang bagian atas kita hitung jumlahnya. Hasilnya adalah 3.320. Ini kita bagi dengan 40 ya. Hasilnya kalau 3.320 dibagi 40
adalah berapa? 83. Sekali hasilnya adalah 83. Berikutnya kita akan menghitung median. Oke, ingat tadi median ada dua jenis, untuk yang datanya genap dan untuk yang datanya ganjil. Kebetulan di soal ini kita sama ya kayak tadi ya, datanya itu berbentuknya genap. Oke, median nomor 2. Datanya tadi ada 40. Oke, kalau datanya 40 seperti tadi ya, sama ya kayak di soal berikutnya ya. Datanya kita bagi 2, berarti data ke 20 dan data ke 21 dibagi 2. Oke, nah, kalau sudah, kita tentukan siapakah data ke 20, siapakah data ke 21. Ya, kita lihat di dalam diagram batang tadi. Data 70 itu ada 6. Berarti data pertama sampai data ke-6 itu isinya adalah 70. Oke. 75 itu 5 nih. 6 tambah 5 baru 11. Berarti masih 11 data. Yang 80 ini udah 10 ya kan? 6 tambah 5 11, 11 tambah 10 itu 21. Oh, berarti data 1 sampai data 21 isinya angka 70, 75 dan 80. Maka data ke-20 dia adalah 80, data ke-21 juga 80 dibagi 2. Hasilnya berapa? 80 ya. Modus adalah data yang paling sering keluar. Kalau di diagram batang, datanya itu batangnya paling tinggi. Siapa dia? 80 ya, untuk rata-rata, median dan modus dari diagram batang. Kita akan mencoba contoh soal berikut. Nah, perhatikan tabel berikut, disajikan nilai ujian matematika dan frekuensinya. Jika rata-rata nilai ujian matematika adalah 44, nilai X adalah, ya, jadi di dalam soal nilai 50 kita tidak tahu dia ada berapa orang ya. Jadi dimisalkan frekuensinya adalah X, padahal rata-ratanya adalah 44. Perhatikan ya, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan prinsip rumus rata-rata. Apa itu? Jumlah nilai dibagi banyak data. Jadi kita jabarkan jumlah nilai itu kalau dalam tabel itu bisa diperoleh dari perkalian antara nilai ujian dan frekuensi gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Rata-rata 44, jumlah nilai kita tinggal kalikan saja. 30 kali 3 ditambah 35 kali 4 ditambah 40 kali 5 ditambah 45 kali 8 ditambah 50 kali X, yang terakhir ditambah 60 kali 3. Semuanya nanti dibagi dengan N atau jumlah data, jumlah frekuensinya. 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah X ditambah 3. Oke, silakan kalian coba hitung semuanya, nanti hasilnya dicocokkan dengan Bu Maya. Saya akan langsung hitung cepat ya. Berikut ini adalah hasil perhitungan cepatnya. Oke, ini hasilnya ya. Kalian lihat hasil penjumlahan dari perkalian di bagian atas. Semua yang berbentuk bilangan kita jumlah kecuali yang ada variabelnya, yaitu 50x. Begitu pula yang bagian jumlahan frekuensi. Semua bilangannya kita jumlah kecuali yang ada variabelnya x. Tetap ya, jadi kita sekarang bertemu dengan bentuk aljabar. Ya, kita lanjut. Untuk mengerjakan soal ini gimana Bu? Kita kali silang. Yang dikali silang adalah 44 dikali yang bagian bawah. Ya, kita lanjutkan di sebelah sini ya. Saya kasih batas. 44 nanti dikali dengan 23 ditambah X sama dengan 970 ditambah 50X. Kita kali satu persatu ya. 44 dikali 23 itu hasilnya 1012 ditambah 44 kali X itu 44X sama dengan 970 tambah 50X. Lalu kita selesaikan soal ini ya. Nanti yang 970 bisa pindah ke kiri. 1012 kurangi 970 berapa? Kurangi 970 itu hasilnya 42. Sedangkan 50X dikurangi 44X itu hasilnya adalah 6X. Maka nilai X sama dengan 42 dibagi 6, yaitu
7. Jadi sekarang kita sudah ketemu nilai dari X adalah 7. Langkahnya seperti itu. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh ulangi lagi di bagian ini. Kita akan coba ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang rata-rata gabungan ya. Saya baca dulu soalnya. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri adalah 72, nilai rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah, jadi nanti nilainya akan digabung. Oke. Kata kunci di sini adalah rata-rata. Di mana rata-rata itu rumusnya sekali lagi sigma X dibagi M. Sigma X kalau kita bicaranya rata-rata ulangan kelas, maka sigma X adalah jumlahan nilai seluruh siswa putri dan siswa putra. Oke, saya ulangi, kalau sigma X berarti jumlahan seluruh nilai siswa putri dan siswa putra. Kan ya, untuk yang putri kita bisa pakai konsep begini. Kalau rata-ratanya 18, jumlah anaknya ada 72, maka jumlah nilainya kita tinggal kali saja. Apa itu? 18 kita kalikan dengan 72. Nanti ketemu jumlah nilai yang putri. 18 kali 72. Itu hasilnya 1296. Sedangkan yang putra sama langkahnya, rata-rata putra ada 69, siswanya untuk yang putra kita belum tahu ya. Kalau misalnya 30 itu kan, dan yang putri ada 18, maka yang putra tinggal berapa? 12. Berarti 12 anak dikali 69. Hasilnya adalah 828. Sekarang kita ke rata-rata kelas. Rata-rata kelas sama seperti tadi ya, sigma X dibagi N. Jumlah nilai putri dan putra dibagi jumlah seluruh anak. Jumlah putri 1296, jumlah putra 828, kita bagi jumlah seluruh anak adalah 30. 1296 ditambah 828 hasilnya 2124. Oke, kita bagikan dengan 30 hasilnya 70,8. Jadi ketika digabung hasilnya menjadi 70,8. Baik anak-anak, ini adalah contoh soal terakhir untuk di sub materi ini. Nanti berikutnya Bu Mei akan memberikan video-video lain mungkin ya, atau mungkin bisa dalam bentuk latihan terkait statistika. Harapan saya kita memanfaatkan waktu betul-betul, karena Bu Mei ada 1-2 agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kalian harus belajar mandiri. Nanti soal yang saya kasih silahkan disalin. Apabila ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar, atau kalian bisa japri Bu Maya secara langsung. Nah, nanti untuk absensi bahwa kalian sudah menyimak video ini, silahkan tulis di kolom komentar nama, kelas, dan nomor absen. Ya, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.